Baik teman-teman yang terkasih, apa kabar semuanya? Saya berharap selalu sehat, penuh sukacita dan semangat. Amin. Amin. Nah, karena saya melihat bahwa kita ini berkumpul dari berbagai kota, teman-teman. Tadi saya melihat ada bahkan yang dari Solo, dari Jogja, dari Kudus, kemudian dari Semarang. Ini berbondong-bondong semua datang ke Bali ini. Maka malam hari ini kami berbondong-bondong ini datang ke Pulau Bali, khususnya di PD Algons. Teman-teman yang terkasih, coba tulis dulu di chat, satu kata saja, di chat masing-masing, bisa kan? Satu kata saja, apa perasaanmu saat ini? Di tengah-tengah tema kita, enemies among us. Di tengah-tengah tema kita, satu kata yang saat ini ada muncul dalam dirimu apa? Yang kamu rasakan, yang kamu alami, atau bahkan idemu muncul. Satu kata saja. Misalnya sedang galau, atau yang kedua sedang waspada. Udah ditulis nih. Ayo satu kata masing-masing, masing-masing semua terlibat, tulis satu kata di chat biar muncul ya. Silakan masing-masing tulis kata-kata yang muncul dalam perasaanmu, dalam hatimu, dalam kebingunganmu. Ada kebingunganmu. Oke, baik teman-teman. Malam hari ini saya berharap kita santai saja, kita seperti ngobrol di kafe gitu ya, karena kita semua masih muda, walaupun tadi saya dipanggil sama Sis Jul, Bapak Trivedi Leo, tapi begini-begini masih 17 tahun loh ya. 17 tahun lebih sedikit. Baik, teman-teman yang terkasih, di PD Aloysius Gonzaga ya, BPK PKK Denpasar malam hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Enemies Among Us. Nah, kita mau lihat, kita mau bahas apa ini Enemies Among Us. Namun izinkan saya memperkenalkan diri sebentar. Saya Trivedi Leo. Saya bersyukur sudah mulai dipanggil oleh Tuhan itu sejak SMA kelas 2 sebenarnya. Sejak tahun 95 saya mengenal persekutuan doa muda-mudi. Jadi saya juga berasal dari PDOMK, tapi tahunnya tahun 95. Jadi kalau Sis Jul tadi panggil saya Bapak, ya sebenarnya ada benarnya juga sih supaya saya introspeksi diri gitu ya. Dari tahun 95, lalu kemudian saya di Jogja dari tahun 97 sampai dengan hari ini saya di Kusuman Agung Semarang. Saya pernah di Badan Pelayanan Mahasiswa Yogyakarta sebagai bidang pelayanan, kemudian jadi koordinator. Lalu kemudian saya juga di KAS sebagai wakil koordinator dan pernah jadi koordinator bidang kepemudaan. Dan hari ini dari tahun 2017 kemarin sampai 2023 saya sebagai wakil koordinator BPPG Semarang Plus. Istri saya satu, anak saya satu. Itu saja singkat ya perkenalan saya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam obrolan sederhana kita dan mudah-mudahan bisa seru, bisa menarik dan nanti teman-teman boleh memberi respon ya. Saya dikasih tema Enemies Among Us, khususnya diambil dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Walaupun saat ini teman-teman semuanya mute, tapi mari kita baca bareng ya. Ayat yang pertama ini ayat 34. 1 2 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, teman-teman yang baik hati, hari ini kita masuk ke minggu Advent yang pertama. Jadi ini sudah malam minggu ya, jadi sudah misa minggu Advent yang pertama, besok itu hari Minggunya. Nah, pesan yang paling penting yang ingin dibagikan oleh teman-teman panitia atau pengurus dari PD Algons ini adalah nasihat ini. Jagalah dirimu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Mengapa teman-teman yang terkasih? Karena betul tidak dapat kita pungkiri bahwa enemies among us. Bahkan tadi saya thank you banget ujian penyembahannya dari Sis Jul dan kawan-kawan dari Kopi Kepan Jogja.
itu penuh dengan urapan, dan saya rasakan sekitar saya pribadi di ruangan ini, di rumah saya ini, kelihatannya ada yang gerah. Enemies itu, musuh-musuh itu agak gerah mendengarkan pujian dan penyembahan kita. Sampai terus terang spontan saya terdorong untuk mohon lingkup kuasa darah Yesus untuk hadir di tengah-tengah persekutuan doa kita malam hari ini, dimanapun teman-teman berada. Saya mohon agar kuasa darah Yesus melingkupi kita dengan kuasanya, dan juga menjaga setiap anggota keluarga kita. Karena malam hari ini kita mau tanda petik gosipin nih para enemies di sekitar kita ini. Jadi mereka agak-agak gerah. Nah, supaya kita juga sungguh-sungguh tetap dalam keadaan yang tenang dan penuh sukacita, saya juga tadi bersyukur ada lagu yang surga bumi menyembahmu. Maka sungguh saya tergerak, saya terdorong untuk minta di dalam nama Yesus Bapa, kami undang para malaikat agung, Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael, dan seluruh bala tentara surga untuk bersama-sama dengan kami saat ini berkemah di tengah-tengah kami. Jadi teman-temanku yang terkasih, saat ini kita tidak sendirian, tapi kita bersama dengan surga dan bumi yang menyembah Tuhan. Amin. Para malaikat surga juga ada di samping kita, ada di tengah-tengah kita. Bahkan seorang sahabat kita, malaikat pelindung kita yang selalu setia mendampingi kita pun saat ini ada di samping kita. Maka mari bersama-sama dengan mereka kita mau dalami firman Tuhan dan kita mau berjaga-jaga. Teman-teman yang terkasih, mengapa tema ini penting? Karena izinkan saya mengambil dulu dari 1 Petrus 2 ayat 8. 1 Petrus 2 ayat 8 dikatakan di sana, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi teman-teman yang terkasih, ayat yang disampaikan oleh Yesus melalui Lukas 21, 34 sampai 36 ini juga disampaikan oleh Petrus kemudian kepada para jemaat, yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan akan mencari orang yang siap untuk ditelannya. Teman-teman yang terkasih, kita sebagai orang muda melek internet, sangat akrab dengan media sosial. Coba, artis siapa yang dalam beberapa hari-hari ini sedang viral oleh karena ia sempat ditelan oleh si iblis itu? Siapa? Coba kalau mau tulis di chat juga boleh. Siapa yang sudah pernah nonton filmnya katanya loh, miripnya Giselle? Nah, angkat tangan yang sudah nonton filmnya miripnya Giselle. Teman-teman yang terkasih, kita tahu ya Giselle. Giselle ini sejauh yang saya tahu adalah seorang Kristiani, betul? Dia adalah pemeluk agama Nasrani. Tapi beberapa waktu terakhir ini videonya viral yang katanya miripnya Giselle. Bahkan dia sudah dipanggil polisi juga untuk dilakukan pemeriksaan karena ada penyelidikan yang cukup intens bahwa sepertinya itu dia, sepertinya betul dia. Ada katanya dari kordennya sama, dari tai lalatnya sama, ya toh. Nah, teman-teman yang terkasih, realita bahwa seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus pun bisa jatuh di dalam dosa kalau ia tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan akan menelan atau menerkam setiap pribadi yang lengah. Nah, teman-teman yang terkasih, malam hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk mari kita berjaga-jagalah dan waspada. Kenapa? Karena Yesus ingin engkau selalu ada di dalam kasih-Nya. Yesus ingin engkau selalu ada di dalam hatinya. Yesus ingin hidupmu selalu menjadi miliknya. Sedangkan si iblis itu selalu mengincarmu. Si iblis ini selalu mengincar kita. Mengapa saya katakan selalu mengincar kita, teman-teman yang terkasih? Karena ini saya alami. Saya alami dengan orang-orang di sekitar saya maupun secara pribadi. Izinkan saya banyak sharing dan berbagi ngobrol ya malam hari ini.
Ada begitu banyak godaan di sekitar kita, mulai dari eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak-anak, seks bebas, pornografi, teman-teman yang terkasih. Waktu saya SMA kelas 2, waktu itu saya belum pencurahan Roh Kudus, saya belum mengikuti SADR, ada sahabat saya, teman kelas loh, yang tiba-tiba ngajak saya untuk nonton video porno. SMA kelas 2 ngajak saya untuk nonton video porno. Untungnya, atau mungkin rugi ya. Untungnya, hari itu saya tolak. Mengapa? Karena memang masih jam pelajaran. Kita juga sebentar lagi mau pulang. Dan akhirnya kemudian saya harus segera pulang ke rumah. Dan akhirnya puji Tuhan hari itu saya belum jadi nonton video porno. Nah, lalu saya berpikir, loh, kok SMA kelas 2, anak-anak SMA sekarang kok sudah sampai nonton video porno seperti itu ya? Ternyata yang mengejutkan saya, beberapa waktu kemudian keponakan saya sendiri itu akhirnya menangis dan datang ke mamanya, yaitu kakak saya yang nomor 1. Jadi kakak saya nomor 1 itu anaknya itu usianya itu hanya selisih 2-3 tahun dengan saya. Kami 10 bersaudara, jadi saya dengan kakak yang pertama itu selisihnya tuh 20 tahun. Jadi ketika dia sudah menikah, itu saya masih kecil. Nah, kemudian ketika dia akhirnya sudah melahirkan anaknya yang pertama, saya masih SD. Jadi selisihnya itu tidak jauh. Ternyata keponakan saya ini sudah hamil. Betapa terkejutnya kami sekeluarga menerima berita itu. Bahkan saya masih muda ya, masih SMA kelas 2 dengan darah muda. Saya sangat emosi, saya sangat marah. Bahkan saya ngomong ke keponakan saya, tunjukkan kepada saya di mana cowok yang telah menghamili. Akan saya hajar dia, akan saya pukul dia. Kenapa? Karena saya tidak terima keponakan saya sendiri dihamili, masih SMA. Teman-teman yang terkasih, tapi itu kenyataan. Namun akhirnya tidak ada pilihan lain. Kami harus merestuinya dan akhirnya ia menikah muda di usia yang bahkan belum 17 tahun. Married by accident. Ini godaan di sekitar kita. Dan iblis ini mengaum-ngaum, menelan orang-orang yang kalau lengah maka dia akan jatuh. Begitu juga ada yang mengalami kelainan seks atau bahkan kemudian mabuk-mabukan, judi bola. Teman-teman yang terkasih, saya sharing lagi. Ada satu teman sepelayanan kami dulu di PD mahasiswa. Wah, teman-teman, ujian penyembahannya dahsyat, bahkan bisa berbahasa roh. Ketika menyembah di dalam Tuhan, ia berbahasa roh, bahkan pernah dikaruniakan oleh Tuhan bahasa roh dalam bentuk bahasa Cina. Jadi pada saat kami berdoa bersama itu, kami ungkapkan bahasa roh, pujian penyembahan kami, tiba-tiba dia bisa berbahasa Cina. Ya, saya sendiri tidak mudeng, tapi kemudian dia bisa berbahasa Cina seperti itu. Salah satu manifestasi dari Roh Kudus. Pelayanannya dahsyat, pujian dan penyembahan. Tapi kemudian ketika ia sedang mengalami kelesuan, ia sedang down, kemudian ternyata ia tergoda oleh teman satu kosnya untuk ikut judi bola. Di Jogja itu banyak judi bola. Jadi liga-liga kompetisi sepak bola maupun Liga Champions dan sebagainya itu banyak judi bola. Pertama dia ikuti judi bola itu dia menang sedikit dan bahkan menang sampai banyak. Akhirnya dia tergoda untuk jadi bandar judi bola. Seorang pelayan Tuhan, seorang tim persekutuan doa. Singkat cerita apa yang terjadi? Akhirnya iblis menghancurkannya. Dan dari judi bola itu, dari bandar judi bola itu, dia hutang sampai ratusan juta rupiah. Dan itu membuat hidupnya semakin terpuruk. Bahkan kemudian dia juga jatuh dalam seks bebas dengan pacarnya. Kenapa? Dia stres. Karena dia mengalami depresi. Dan akhirnya pacarnya ini yang mungkin sangat sayang sama dia, akhirnya mereka melakukan seks bebas. Tapi sekian tahun kemudian ketika saya melayani ke kotanya, saya diundang ke sana untuk memberi seminar pujian dan penyembahan. Dia sharing ini semua dan singkat cerita akhirnya saat ini dia sudah bertobat dari semua dosa-dosanya itu dan ia kembali melayani Tuhan. Melalui pencurahan Roh Kudus, melalui kasih karunia Tuhan,
ia akhirnya saat ini sudah bertobat dan melayani Tuhan. Tetapi lihat realita bahwa seorang pelayan Tuhan pun bisa jatuh. Lalu godaan yang lainnya apa, teman-teman yang terkasih? Kepercayaan akan dukun, jimat, tempat keramat, pesugihan, santet, dan lain-lain. Tidak jauh. Ternyata kakak ipar saya pun pernah mengalami disantet. Ketika ia kerja di Jakarta, dia disantet oleh teman-teman di sekitar kantornya. Kenapa? Karena iri hati. Kakak saya ini mendapatkan warisan dari keluarganya, orang Medan. Terus kemudian akhirnya dengan warisan itu dia punya uang, lalu dia bisa bangun rumah dan rumahnya cukup bagus. Ternyata teman-temannya itu iri, merasa bahwa ia korupsi lah, merasa bahwa ia melakukan hal-hal yang pokoknya intinya kok bisa tiba-tiba dia kaya dan bangun rumah semewah itu dan dia disantet. Tapi sayang sekali kakak ipar saya ini bukannya justru bersatu dan mendekat pada Yesus, tetapi justru ia melawan santet itu dengan mengunjungi semua dukun-dukun terbaik dari Banten sampai Banyuwangi. Ada puluhan dukun yang ia kunjungi dan apa yang terjadi? Ia diisi oleh roh-roh yang dia temui di sana. Dukun itu mengisi dia dengan roh-roh jahat itu. Dan akhirnya umur 45 tahun dia meninggal dunia. Siapa aja menghadiri? Ya karena santet ini. Dia meninggal dunia umur 45 tahun. Dia sempat gila dan error otaknya, pikirannya, dan akhirnya dia kemudian juga meninggal umur 45 tahun. Apakah itu kehidupan yang kita inginkan, teman-teman? Narkoba, drugs, dan lain-lain. Teman-temanku yang terkasih, saya juga punya seorang sahabat. Ketika ia kuliah di Bandung, dia jatuh di dalam narkoba waktu masih mahasiswa. Saya kuliahnya di Jogja, dia kuliahnya di Bandung. Kenapa? Karena uang sakunya tiap bulan itu sampai 2 juta loh, teman-teman. Sampai 2 juta. Itu tahun 95, 96. Saya uang saku bulanan saya yang dikirim oleh orang tua, karena kami juga bukan keluarga yang kaya raya, itu hanya 250.000 per bulan. Dan itu sudah cukup bagi saya untuk apa? Bayar kos 50.000. Terus untuk makan 1 bulan, dulu itu di Jogja tahun 96, nasi goreng atau nasi ayam bakar, ayam goreng itu cuma 1.100 rupiah. Jadi saya makan kalau 1 hari itu 3 kali, itu paling habis sekitar 5.000 sampai maksimal sekali 7.000-an dengan minum es teh, tambah gorengan dan sebagainya. Lalu kemudian uang transport, uang beli sabun dan sebagainya, maka 250.000 itu bagi saya cukup menderita maksudnya. Kenapa? Karena setiap mulai masuk sampai tanggal 20 di tiap bulan, saya sudah hampir kehabisan uang dan tidak bisa lagi makan nasi goreng, tidak bisa lagi makan nasi ayam bakar atau ayam goreng. Akhirnya apa? Makannya mie goreng. Yang penting masih ada goreng-gorengnya. Jadi 250.000 setiap bulan cukup menderita. Tapi saya jalani dengan penuh sukacita karena saya sudah melayani Tuhan. Karena saya sudah mengenal firman Tuhan, maka hidup itu harus sederhana. Menjadi cowok yang sederhana, menjadi pria yang sederhana. Nah, bisa bayangkan teman saya ini 2,5 juta per bulan di Bandung, maka duitnya turah-turah. Akhirnya ia tergoda untuk coba sana, coba sini, nyicip sana, nyicip sini, dan akhirnya ia jatuh ke narkoba. Dia cerita kalau saat dia sakau, wah itu seru. Dan kita lihat nanti bagaimana proses pertobatannya. Kemudian juga ada godaan di sekitar kita, kerusakan rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, ketidakharmonisan, dan lain-lain. Teman-teman yang terkasih. Iblis ini bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Enemies among us. Dia ada di sekitar kita. Maka kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Yesus selalu mengundang dan menarik kita untuk berada di dalam kasih-Nya, berada di dalam rahmat penebusan-Nya. Namun iblis itu akan selalu berusaha menggoda dan membisikkan hal-hal yang membuat kita
ingin menikmati kenikmatan semu itu. Dan iblis itu selalu berusaha mengecoh kita. Seperti film ini. Oke, kita nonton film ini ya. Yuk. Kita lihat ini ada seorang wanita cantik. Wah, ternyata ada seorang pria baik-baik dan polos tergoda melihat bajunya yang sangat-sangat seksi. Itulah iblis. Kita ulangi sekali lagi boleh ya? Itulah iblis, dia akan menggodamu, dia akan menarikmu, dia akan berusaha untuk menjerumuskanmu karena engkau tertarik dan ingin menikmatinya. Tetapi yakinlah ujung-ujungnya pasti engkau akan menyesal. Siapa yang mau dengan wanita seperti ini? Teman-teman yang terkasih, itu realitas yang saya gambarkan di depan bahwa enemies among us. Tetapi kemudian dari 1 Petrus 2 ayat 8 tadi saya lanjutkan ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Teman-temanku yang terkasih, sekalipun enemies among us, sekalipun iblis berkeliling di sekitar kita dan siap menelan kita, tetapi kita punya Yesus, kita punya kasih karunia Allah, dan dengan itu semua kita akan melawan mereka dengan iman yang teguh. Karena Yesus akan mengokohkan, akan menguatkan, dan meneguhkan. Tapi syaratnya satu. Dan malam hari ini saya undang teman-teman semua untuk tinggallah di dalam kasih Tuhan. Karena inilah kehendak Yesus. Inilah kerinduan Yesus bagimu. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Teman-temanku yang terkasih, kerinduan Yesus dari ayat firman Yohanes 15, 9 sampai 11 ini adalah tinggallah di dalam kasihku. Kenapa? Karena sesungguhnya tadi saya juga sudah sampaikan nubuat yang Tuhan rindukan tersampaikan kepada teman-teman. Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Teman-teman, malam hari ini saya mau deklarasikan lagi. Kasih Bapa kepadamu itu sangat-sangat besar. Bahkan sebelum saya tadi menyampaikan nubuat itu, saya begitu terharu merasakan kasih Bapa yang begitu besar. Dan saya teringat bagaimana kasih Bapa itu yang begitu besar. Teman-teman yang terkasih, Anda tahu seberapa besar kasih seorang Bapa kepadamu? Tuhan pernah tunjukkan itu pada saya. Suatu malam sekitar jam 2 pagi malam. Jadi saya itu kerja di pabrik garment. Terus kemudian kami harus lembur karena kami harus selesaikan target kaos-kaos Nike dan besok itu harus stuffing dan harus langsung kirim ke Amerika. Maka kami harus lembur sampai jam 2 pagi. Saya di kota Semarang ketika itu. Pulang dari kantor jam 2 pagi, saya bawa kunci rumah, saya masuk buka pintu, istri saya sudah tidur, anak saya sudah tidur. Waktu itu Aldrit masih sekitar umur 2 tahun atau 3 tahun. 2-3 tahun ketika itu. Ketika saya masuk ke dalam kamar, saya melihat wajah-wajah istri dan anak saya sudah tertidur. Untuk siapa sih aku melakukan ini semua? Jawabannya adalah, ini untuk anakku. Maka hari itu kemudian saya datang kepada Aldrit. Saya cium keningnya. Ketika saya mencium kening, ada sebuah perasaan kasih yang sangat besar keluar dari dalam diri saya. Bahwa semua ini saya lakukan untuk anak saya. Semua ini Papa lakukan untuk kamu, Aldrit.
Karena papa ingin mencari uang, punya penghasilan, supaya nanti bisa menghidupimu dan juga membayar semua biaya pendidikanmu sehingga kamu jadi anak yang baik. Saya rasakan kasih seorang bapa kepada anak saya. Dan itu saya rasakan begitu besar dan dalam. Saat itu Tuhan kemudian menunjukkan, jikalau kasihmu kepada anakmu saja sedemikian besar, minimal itulah kasih Bapa kepada. Bahkan jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih luas, dan lebih sempurna kasih Bapa kepada. Hari itu saya tahu bahwa kasih Bapa itu begitu besar. Dan malam ini, dia ingin mengasihi teman-teman semua. Dia ingin kembali menarik teman-teman semua supaya memberkati teman-teman semua. Amin. Maka kemudian ia mengundangmu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Supaya apa? Supaya sukacitamu menjadi penuh, teman-teman yang terkasih. Kalau sukacita kita itu penuh di dalam Tuhan, tadi lagunya dari Sis Jul juga sangat bagus. Semua yang kuingini itu adalah Tuhan. Semua yang kuingini itu adalah kasihnya. Semua yang kuingini adalah damai sejahtera dan sukacitanya. Bukan lagi mencari kenikmatan-kenikmatan dan kepuasan sesaat dalam pornografi lah, dalam seks bebas lah, dalam narkoba, dalam judi, dalam uang dan sebagainya. Tetapi yang kita cari dan inginnya adalah kasih dan sukacita Tuhan. Amin. Maka malam hari ini saya mengajak teman-teman juga untuk mari kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menolongmu. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Teman-teman boleh baca dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 26. Karena saat ini Roh Kuduslah itu yang sedang menemani kita. Roh Kudus itulah yang sedang menjaga diri kita dan membawa kita untuk terus berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, maka apa realisasinya? Saya sharing beberapa langkah konkret bahwa malam hari ini God is calling on you. Live with God and His Holy Spirit melalui sakramen Ekaristi, sakramen obat, adorasi, dan sebagainya. Mari kita bahas satu-satu secara singkat dan sederhana. Teman-teman yang terkasih, sakramen Ekaristi ini sangat penting dan luar biasa. Hari-hari ini mungkin banyak yang mulai tidak setia untuk mengikuti misa online. Atau bahkan ketika diundang juga untuk misa offline, banyak yang masih ragu-ragu, banyak yang masih tidak mau. Padahal Ekaristi itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dan dia adalah pokok iman di dalam gereja kita. Teman-teman yang terkasih, sahabat saya yang tadi saya cerita ke Bandung itu, yang kemudian dia kena narkoba itu, akhirnya apa yang terjadi? Selalu, kalau seseorang digoda oleh iblis untuk jatuh dalam dosa dan terjerumus, maka buahnya pasti adalah tidak baik. Maka dalam 2 tahun akhirnya teman saya itu, sahabat saya itu, di DO, drop out dari Universitas Parayangan. Bukan universitas ecek-ecek, bukan kampus biasa. Dia akhirnya di drop out karena sudah 2 tahun jeblok semua IPK-nya karena dia jatuh ke dalam narkoba, akhirnya dia pulang ke Jogja. Kemudian dia berusaha untuk menata lagi hidupnya, dan akhirnya kemudian ia ikut lagi persekutuan doa mahasiswa bersama-sama dengan kami. Singkat cerita, saya belum terlalu menyadari apa yang sedang ia pergumulkan. Tapi dia hanya mengatakan, saya pulang karena saya DO dan saya kena narkoba. Saya tidak tahu bagaimana menyembuhkan seseorang yang bisa dipulihkan dari keterikatan pada narkoba. Tetapi kemudian satu hal yang saya tahu adalah Ekaristi punya kuasa. Maka ketika kami mengadakan SADR, kami mengadakan retret awal, seminar hidup baru dalam roh, kami para tim yang terpilih 12-15 orang itu, mungkin Sis Jul juga pernah mengalaminya, itu setiap pagi kita harus misa pagi selama 2 minggu penuh. Kita harus bangun pagi dan misa Ekaristi selama 2 minggu penuh untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita melayani retret awal atau SADR. Maka kemudian tiba-tiba saya punya ide, saya harus ajak sahabat saya ini untuk setiap pagi
ikut misa bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan kamu. Dia beralasan, wah lo fan, saya tidak bisa bangun pagi, aku tuh orangnya malas, aku tuh dan sebagainya. Tapi kemudian saya katakan pada dia, karena dia adalah sahabat saya, bro, saya ini kan tidak punya motor. Maka kalau saya harus gereja ke Kota Baru, orang yang tahu di Kota Baru, mungkin gereja Kota Baru, kalau di Bali itu karena saya pernah di Denpasar, itu anggap saja berarti dari Tiara Dewata masih ada ya? Tiara Dewata, itu sampai Kereneng. Sampai Kereneng. Dulu saya SMP di SMP Negeri 3 Denpasar, jadi tahulah jalan-jalan itu. Dari Tiara Dewata sampai dengan Kereneng, itu kurang lebih jarak dari kos saya ke gereja Kota Baru. Jadi kalau saya jalan kaki cukup jauh dan pasti terlambat. Maka saya minta dia, tolong kamu jemput saya lah. Karena dia punya mobil, dia punya motor, dia orang kaya. Ya kan? Lalu kemudian, tapi piye nanti aku tidak bisa bangun, wes pasang waker. Dan nanti aku telepon. Nah, di kos saya itu kan ada telepon, tapi bukan telepon handphone ya. Masih telepon lokal, interlokal itu. Maka setiap pagi, karena kami punya komitmen, saya bangun pagi, saya telepon dia, sudah bangun belum? Ternyata ini rahmat Tuhan. Selama 2 minggu penuh itu dia bisa menjemput saya loh teman-teman. Ya sesekali terlambat oke lah, tetapi selama 2 minggu penuh itu dia ikut saya Ekaristi. Dan ternyata dia mengalami rahmat luar biasa dalam Ekaristi Kudus. Dan singkat cerita, melalui sakramen Ekaristi Kudus ini, dia dilepaskan dari keterikatan-keterikatan dengan narkoba. Sampai hari ini, saya tahu dia sudah menikah, dia masih hidup di Jogja, anaknya sudah 4. Ya, 4. 3 cowok, 1 cewek. Anak saya baru 1 malah. Jadi dia lebih dahsyat, ya kan? Anaknya sudah 4, dia sekarang melayani Tuhan, dia main keyboard, dia mendampingi retret-retret, camp-camp, dan sebagainya, dan luar biasa. Tuhan mempertobatkan dia, dan hari ini dia melayani Tuhan. Maka saya mengundang teman-teman, jangan tinggalkan Ekaristi, hidupi Ekaristi Kudus. Amin. Lalu yang kedua, adorasi sakramen Maha Kudus. Singkat cerita, seorang teman kami yang juga terikat dengan narkoba dan seks bebas, pornografi, itu tiba-tiba di dalam sebuah persekutuan doa, setelah dia mengalami pertobatan dan mengalami pencurahan hidup baru dalam Roh Kudus, dia beri kesaksian apa? Dia mengatakan, awal pertobatan saya adalah ketika saya adorasi sakramen Maha Kudus. Dan ketika saya adorasi sakramen Maha Kudus, saya mengalami kasih setianya yang begitu luar biasa. Dan hari itu saya menang semua dosa-dosa saya menyesal semua dosa-dosa saya dan sebagainya. Dan singkat cerita, dia mengalami pemulihan. Dan akhirnya ia terdorong untuk mengikuti retret awal, dan di retret awal dia mengalami kembali pemulihan. Di SADR yang mengalami kasih Tuhan yang dahsyat. Dan sejak saat itu juga semua keterikatannya sama narkoba, sama seks bebas, pornografi itu terlepas, dan ia pun menjadi tim pelayanan di persekutuan doa muda-mudi kami, PD mahasiswa ketika itu. Kuasa adorasi sakramen Maha Kudus. Lalu yang ketiga, pencurahan Roh Kudus atau pelayanan doa. Teman-teman yang terkasih, singkat saja saya cerita. Setelah kami pulang dari retret awal atau SADR ketika itu, tiba-tiba Senin pagi, karena selesai SADR-nya hari Minggu, Senin pagi, kamar kos saya diketok sekitar jam 9-an begitu, dan dia datang. Saya masih ingat betul, dia sebelumnya saya tidak pernah kenal sama sekali dengan orang ini. Dia seorang mahasiswa juga, inisialnya R, ya tidak perlu sebut nama, tapi kemudian dia datang bawa sebuah tas ransel besar. Dan saya tahu isinya penuh ini, karena ketok berat. Gitu. Lalu saya persilakan dia masuk ke dalam kamar kos saya mengatakan, oke, silakan buka. Apa yang kamu mau sharing kepada saya? Kebetulan saya juga baru habis mandi dan sebagainya. Lalu dia sharing, Ko Fendi, saya ingin menyerahkan semua isi dalam tas ransel saya ini untuk Ko Fendi. Terserah nanti Ko Fendi mau ngapain, pokoknya saya mau lepaskan ini semua. Saya tidak mau lagi terikat ini semua, dan saya tidak mau lagi mengalami ini semua. Saya penasaran ya, emang isinya apa bro? Tas ranselmu, coba buka. Dia bukalah satu-satu, ternyata apa teman-teman? Pertama yang dia keluarkan adalah video porno. Pada tahun 96-97-an, kita belum kenal flash disk. Kita punyanya itu kaset-kaset video Betamax itu loh.
Wah, gede-gede, ada sekitar 5 sampai 10 keping kaset itu dia keluarkan dan isinya itu video porno semua. Oh, video porno Jepang dan bla 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 macam-macam. Itali, Amerika, India, semuanya dia punya, teman-teman. Kemudian yang mengejutkan saya juga apa? Selain itu dia keluarkan majalah-majalah pornonya, lalu dia juga keluarkan apa? Dia keluarkan kondom, pil, ekstasi, dan sebagainya, teman-teman. Ternyata orang ini sangat-sangat dahsyat di usianya yang masih mahasiswa ketika itu. Lalu saya kaget, bro ini terus mau bawa apa? Pokoknya ini semua saya ingin lepas dan saya mohon doanya. Biasanya kalau kita sebagai pelayan Tuhan diserahkan barang-barang ini, ya berarti kita akan doakan, lalu kita bakar barang-barang ini, dan anaknya ini akan kita doakan supaya benar-benar putus dan tidak terikat lagi dengan segala kenajisan dan dosa-dosa ini. Tapi dalam hati saya, kok eman ya? Video pornonya dibakar, majalah pornonya dibakar. Nah, jadi sebagai seorang pelayan Tuhan ketika itu saya juga seorang koordinator badan pelayanan mahasiswa ketika itu akan jawab, oke bro, kalau gitu kita akan doa bersama, kita akan bakar. Tapi tolong cerita, kok bisa tiba-tiba pagi ini kamu datang ke saya bawa ini semua? Dan dia katakan, saya mengalami penyesalan yang begitu luar biasa melalui sakramen tobat. Dan ketika saya mengalami pelayanan doa dan pencurahan Roh Kudus dalam retret kemarin itu, saya mengalami kasih Allah yang luar biasa. Dan ada sebuah dorongan yang begitu kuat dan begitu tegas, mantap dalam hati saya untuk mengatakan saya harus lepaskan ini semua dan saya harus hidup baru. Singkat cerita, Tuhan mengasihinya. Dan sekali-kali pun Tuhan tidak ingin jiwa-jiwa kesayangannya ini terpisah dari ini. Akhirnya kami berdoa, kami bakar, dan ia mengalami sebuah pertobatan. Teman-teman yang terkasih, kalau saat ini engkau sedang mengalami keterikatan, engkau sedang mengalami dosa-dosa yang sedemikian itu, terimalah sakramen tobat. Kalau saat ini masih offline, engkau boleh datang kepada Tuhan. Akukan semua dosa-dosa. Dan mintalah pelayanan doa dari para tim pelayanan. Kuasa dari Roh Kudus begitu besar dan dahsyat. 2 poin sederhana lagi yang ingin saya sampaikan. Selain itu teman-teman juga untuk berjaga-jaga dan waspada ini kamu harus berdoa pujian dan penyembahan. Serta setia dalam firman Tuhan. Ini saya alami sendiri teman-teman. Ketika saya mahasiswa di kos-kosan. Itu setiap malam Jumat ternyata ada jadwal rutin dari teman-teman satu kos. Yaitu apa? Mereka akan berkumpul di kamar seorang teman yang memang dia kaya, dia punya banyak koleksi. Untuk apa? Nonton video porno teman-teman. Dan saya sebagai anak baru yang masuk di kos itu, untungnya saya sudah pelayanan, untungnya saya sudah mengalami retret awal, pencurahan Roh Kudus, untungnya saya juga sudah hidup dalam komunitas. Singkat cerita, saya diajak juga untuk bergabung sebagai solidaritas dan sebagainya. Awalnya saya pikir kumpul-kumpul apa, oke lah sebagai anak baru, sebagai teman baru, saya datang masuk ke kamarnya, sudah disediakan. Ada Coca-Cola, ada kacang, ada wafer, dan sebagainya. Dan mulailah dia putar video. Teman-teman yang terkasih, saat itu hati saya bergejolak dan bergumul dalam batin. Dan singkat cerita, akhirnya saya harus tegas dengan diri saya sendiri. Terserah mereka mau marah, mereka mau apa istilahnya ngebully saya atau apapun. Saya mengatakan, teman-teman, thanks ya sudah mengundang, tapi sorry, saya mau ke kamar. Dan saat itu saya balik ke kamar. Teman-teman, hari-hari ini saya refleksikan, kenapa saya begitu kuat dan teguh untuk kemudian tidak pernah lagi selanjutnya tiap malam Jumat diundang masuk ke kamar teman saya untuk nonton video porno itu. Karena puji Tuhan dalam tim pelayanan kami kita punya komitmen untuk setiap hari berdoa pujian dan penyembahan. Bahkan saya lanjutkan dengan doa rosario, doa koronka, dan juga dengan baca firman. Dan ternyata tanpa saya sadari dan tanpa usaha yang keras dari kekuatan akal budi dan kemanusiawian saya, itu ada sebuah daya di dalam diri saya yang begitu kuat dan begitu teguh untuk kemudian saya jadi mengerti dan memahami tentang apa itu dosa dan apa itu kasih karunia, tentang bagaimana saya harus mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda saya. Dan singkat cerita, saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk nonton video porno. Itu bukan karena daya dan kekuatan saya,
tapi karena doa pujian dan penyembahan. Karena urapan Roh Kudus serta firman Tuhan yang begitu berdaya dalam diri saya. Maka mari saya juga mengundang teman-teman semua untuk terus setia di dalam doa pujian dan penyembahan, firman Tuhan, doa rosario, koronka, dan sebagainya. Dan yang terakhir, harus hidup di dalam komunitas iman. Kenapa? Karena disitulah kita akan senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan anggota tubuhnya. Seperti malam hari ini. Ini luar biasa, malam minggu. Kita justru malah berkumpul di dalam komunitas iman ini. Dan kita bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan ada pesan yang luar biasa. Bahwa Bapa sangat mengasihimu. Ia tidak ingin engkau terpisah darinya. Ia ingin engkau menjadi miliknya sepenuhnya. Sampai selama-lamanya. Dan ia ingin engkau berjaga-jaga dan waspada. Untuk mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Mengalahkan enemies among us. Kita harus seperti ini. Jangan seperti ini teman-teman. Kita lihat ini enemies among us. Jadi ini mereka kelihatannya berkumpul, tetapi malah sibuk dewe-dewe. Ada yang sibuk dengan laptopnya, ada yang sibuk dengan HP-nya. Tetapi malam hari ini saya mau ajak teman-teman untuk hidup dalam komunitas yang artinya apa? Bahwa hidupmu harus fokus kepada Yesus. Sehingga ini yang kau alami. Komunitas seperti ini. Jangan komunitas yang begini ya. Lalu yang terakhir, saya mau ajak teman-teman semua, dengan seluruh proses hidup kita ini bersama dengan rahmat Tuhan, ini goal kita, to be like Jesus. Mari kita selalu bertanya dalam diri kita, what Jesus do? Apa yang Yesus lakukan jika saya berada dalam situasi ini? Apa yang Yesus lakukan ketika teman-teman saya mengajak saya nonton video porno? Apa yang kira-kira Yesus lakukan ketika saya berada dalam godaan-godaan pornografi, seksualitas, dan sebagainya? Tentunya, what Jesus do adalah tetap taat dan setia kepada Bapa, kepada kasih-Nya. Kenapa? Karena Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus hidup dengan karakter Kristus. Amin. Maka saya berharap dalam keseluruhan proses hidup kita, bertahun-tahun dan seumur hidup nanti, kita akan menjadi kupu-kupu. Kita mengalami setiap proses-proses pergumulan, tantangan dalam hidup kita, itu mengantar kita untuk menjadi seekor kupu-kupu indah dan berharga di matanya. Amin. Dan akhirnya kita memiliki buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.